Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semua baik ya. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, pembelajaran kita mengenai pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Sebelum Ibu memulai, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu absen ya. Cindy hadir ya, Anita hadir, Mirna hadir, Sutriani, Fadlan hadir, Muhammad Fikri hadir. Baik, hadir semuanya ya. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu absen ya. Cindy hadir ya, Anita hadir, Mirna hadir, Sutriani, Fadlan hadir, Muhammad Fikri hadir. Baik, hadir semuanya ya. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi pertemuan kali ini Ibu jelaskan. Setelah itu mungkin ada yang belum adik-adik pahami, bisa ditanyakan. Pembelajaran hari ini tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, Ibu langsung saja menjelaskan ya. Jadi kita sebagai warga negara memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk menjaga kelestarian alam di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada anak keturunan kita nanti yang akan datang. Jadi usaha pelestarian lingkungan yang kita lakukan hari ini akan dituai kelak oleh generasi penerus bangsa. Jadi untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menjaga dan melestarikan sumber-sumber daya alam yang ada di negara tercinta kita ini. Ya, jadi apa gunanya melestarikan dan menjaga sumber daya alam kita? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu selalu memanfaatkan sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak memperhatikan kelestarian tentu akan merusak lingkungan dan berakibat buruk juga terhadap kita. Nah, manusia itu selalu membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kehidupan. Jadi seiring dengan lajunya pertambahan penduduk yang semakin meningkat, maka pemanfaatan tumbuhan dan hewan itu juga semakin meningkat pula. Nah, namun dalam pengelolaan ini, sebagian manusia ada yang terlalu bertindak serakah. Kenapa disebut bertindak serakah? Yaitu karena mereka itu menebang pohon secara liar, sembarang tanpa diiringi usaha penanaman kembali. Hewan diburu dan ditangkap tanpa aturan. Nah, ini sudah merusak lingkungan hidup kita. Nah, akibat dari sejumlah tumbuhan dan hewan terancam punah, manusia juga memanfaatkan tanah
dan kandungan bahan tambang di dalamnya. Demi mendapatkan bahan tambang tersebut, manusia mengadakan penggalian secara besar-besaran. Nah, itu dapat merusak lingkungan kita, dan itu dapat juga merugikan kita sebagai manusia, yang mana selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita ini. Jadi hal tersebut menyebabkan penurunan kandungan tanah yang semakin rendah. Nah, akibatnya tanah yang kita tinggali atau tanah yang kita tempati itu kadang itu tandus ya. Itu berarti menandakan bahwa tanah tersebut tidaklah subur. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus itu menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita nanti juga. Jadi kegiatan penggalian juga biasa itu diikuti, dan pengelolaan bahan-bahan tambang biasa menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, hal ini dapat merusak tanah dan air. Misalnya pembuangan limbah yang ada di pabrik-pabrik. Biasanya salurannya atau pembuangannya dibuang langsung ke sungai. Nah, ini dapat merusak ekosistem yang ada di sungai ya, dan juga dapat mencemari air sungai. Bahkan tanah pun juga rusak akibat bahan limbah yang dibuang. Nah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memikirkan kelestarian lingkungan ini juga dapat merugikan kita sebagai manusia. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham ya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Jadi kita itu sebagai warga negara itu harus benar-benar menjaga dan melestarikan lingkungan yang kita tempati untuk kita sendiri ya. Sumber daya alam juga yang didapat manusia begitu cepat, tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga akan berakibat buruk kepada manusia. Ya, jadi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita agar hewan dan tumbuhan itu tetap terjaga, karena kita itu membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kita sebagai warga negara harus kita menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita itu sebenarnya kaya. Negara kita itu kaya akan sumber daya alam, bahan pangan, tumbuhan maupun hewan. Namun jika sering seperti hewan sering diburu, sering ditangkap, tumbuhan sering ditebang, maka suatu saat akan punah. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan Ibu. Mungkin ada yang belum dipahami. Sudah dipaham semua ya, alhamdulillah sudah dipaham semua. Jadi selanjutnya tugas kalian adalah kalian akan Ibu bagikan secara kelompok, dalam 2 kelompok, karena kita ada 6 orang, jadi 1 kelompok 3 orang. Kelompok 1 Ibu bagi langsung ya. Kelompok 1 atas nama Cindy, Anita, dan Muhammad Fikri. Oke. Kelompok 2 siapa namanya? Fadlan, Mirna, dan Sutriani. Baik. Jadi kalian akan membahas tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu adalah tugas kalian. Jadi tugas kalian di rumah itu tugas kelompok ya. Tugas kalian akan mengamati apa-apa saja kegiatan yang dilakukan di sekitar masyarakat yang berdampak
pada kerusakan lingkungan. Nah, apabila kalian menemukan, lalu kalian masukkan dengan solusinya, misalnya ya. Oke, mungkin penjelasan Ibu sampai di sini. Tidak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Baik. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena semua orang itu hilaf ya. Jadi mungkin pembelajaran Ibu sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon Ibu dimaafkan. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing ya. Ibu salah ucap. Oke. Baik, berdoa dimulai. Amin. Baik, hati-hati ya kalau pulang, jangan terlalu berkejar-kejaran, jangan lari-lari ya. Baik. Akhir kata Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.